Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran sepanjang masa sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Bersama saya Muhammad Hari dari kelas A31. Apa itu pembelajaran sepanjang hayat? Pembelajaran sepanjang hayat adalah sebuah investasi masa depan bagi kita. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena pembelajaran sepanjang hayat itu merupakan kunci bagi seorang individu dalam beradaptasi dengan perkembangan masa. Pembelajaran sepanjang hayat tentu tidak hanya dilakukan di pendidikan formal saja, akan tetapi di segala bidang, di segala aspek di mana kita bisa menimba ilmu di sana, itu termasuk dari pembelajaran sepanjang hayat. Konsep sepanjang hayat atau konsep pembelajaran sepanjang hayat adalah konsep di mana pembelajaran itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, tanpa dibatasi oleh usia. Hal ini sejalan dengan pembelajaran yang dikenalkan oleh Islam, yang termaktub dalam sebuah hadis yang berbunyi, utlubul ilma tolabul ilmi faridatun minal muslimin wal muslimat, yang artinya belajar bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan itu hukumnya adalah wajib. Diriwayatkan dari Ibnu Majah. Maka hubungannya dengan pembelajaran sepanjang hayat adalah seorang muslim tentu diwajibkan untuk selalu belajar dalam kondisi apapun, dalam setiap waktu, dan tidak mengenal usia, karena di sana disampaikan muslimin wal muslimat. Jadi baik dia laki-laki ataupun perempuan, besar kecil, itu terkena hukum belajar. Konsep pendidikan sepanjang hayat memandang lebih jauh ke depan. Dan konsep ini meskipun sebenarnya sudah dikenal di dunia Islam sejak puluhan tahun yang lalu, namun ternyata masih relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Karena dengan adanya percepatan informasi yang ada, itu menyebabkan kita dipaksa atau diharapkan dapat menambah pembelajaran kita, sehingga kehidupan kita lebih terjamin di masa mendatang. Nah, pembelajaran sepanjang hayat itu didefinisikan oleh UNESCO sebagai pembelajaran yang berkelanjutan dan sukarela, dilakukan karena alasan pribadi ataupun profesional. Pembelajaran ini dapat berada atau dapat didapatkan dari pendidikan formal, informal maupun non-formal. Tidak hanya sebatas di bangku sekolah saja, tapi dimanapun selama itu
mendatangkan ilmu baru itu termasuk pembelajaran. Contoh-contoh pembelajaran sepanjang hayat yang bisa dilakukan pada masa-masa hari ini itu adalah salah satunya kursus online, di mana adanya kursus online itu tidak dibatasi oleh adanya tempat maupun usia. Pelatihan kerja, meskipun berada di luar pendidikan formal, pelatihan kerja juga merupakan bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Bahkan membaca buku sendiri, ya, itu juga pembelajaran, ya, karena dengan adanya membaca buku kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Manfaat dari pembelajaran sepanjang hayat. Manfaat dari pembelajaran sepanjang hayat itu yang pertama adalah pengembangan karir. Adanya pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan seseorang dan daya saing di pasar kerja yang kompetitif. Jika ini kita tarik pada pembelajaran, maka dengan adanya pembelajaran sepanjang hayat, seorang guru dapat menambah keterampilan dia untuk melakukan proses pembelajaran, dapat menangani masalah-masalah siswa yang dulu tidak ada pada zamannya. Kemudian karena adanya perkembangan informasi, maka problematika dari siswa juga semakin kompleks, sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan dalam pembelajaran. Pertumbuhan pribadi. Dengan adanya pembelajaran sepanjang hayat, tentu menyebabkan seseorang tersebut memiliki wawasan yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan diri, kemudian akan menimbulkan atau memunculkan minat baru karena adanya ilmu baru tadi. Dengan wawasan yang luas, tentu dia akan semakin dewasa dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Yang ketiga adalah kesehatan mental. Jika otak itu sudah aktif, maka resiko penurunan kognitif, penurunan aktivitas otak itu akan semakin berkurang. Artinya orang yang melakukan pembelajaran sepanjang hayat itu relatif akan lebih terhindar dari penyakit pikun. Seperti halnya seseorang yang menghafalkan Al-Quran, ya. Dia sering menghafalkan Al-Quran, tentu akan lebih terjaga hafalannya dibanding mereka yang tidak pernah menghafalkan Al-Quran. Meskipun dengan adanya kelebihan-kelebihan yang ada, tentu pembelajaran sepanjang hayat juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Tantangan dari pembelajaran sepanjang hayat diantaranya keterbatasan waktu. Kesulitan seorang individu menentukan waktu yang tepat dalam pembelajaran karena kesibukannya di tengah kesibukan sehari-hari. Terlebih mereka yang sudah berada di dunia produktif yang bukan sebagai seorang siswa, maka untuk mengatur waktu yang ada itu
menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, biaya, yang mana untuk mengakses sumber pembelajaran itu kita memerlukan biaya. Akan tetapi kita juga bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain yang lebih terjangkau atau bahkan disediakan secara gratis. Contoh, perpustakaan sekolah. Kita bisa mengakses perpustakaan sekolah secara gratis. Kita bisa membaca buku-buku di sana secara gratis tanpa dipungut biaya. Pembelajaran kursus online, banyak di sekitaran kita yang membuka kursus-kursus online yang notabene gratis atau bahkan mungkin biaya dengan yang terjangkau. Tantangan yang ketiga adalah motivasi, semangat untuk belajar terus menerus, dan komitmen untuk selalu mengembangkan diri itu terkadang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang individu dalam belajar sepanjang hayat. Karena kembali pada makna sebelumnya, yang mana pembelajaran sepanjang hayat adalah pembelajaran yang berkelanjutan, di mana dia tidak ada batasan waktu tertentu untuk menyelesaikan. Berbeda dengan di pembelajaran formal, di mana di sana ada waktu yang harus diselesaikan, waktu yang harus ditempuh. Kalau waktu sudah selesai, ya selesai. Berbeda dengan pembelajaran sepanjang hayat yang mana waktunya sangat tidak terbatas. Nah, untuk menyelesaikan beberapa tantangan tersebut, tentu kita butuh yang namanya strategi atau tips dalam pembelajaran. Tips yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses pembelajaran sepanjang hayat, yang pertama adalah tentukan tujuannya dulu. Ketika seseorang punya tujuan yang jelas, maka akan lebih mudah dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membuat jadwal, sehingga waktu yang kita punya itu benar-benar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya, baik sumber dana maupun mentor, ya, sumber daya manusianya maupun sumber daya keuangannya perlu disiapkan, karena tidak semuanya bisa diakses secara gratis, meskipun banyak juga yang bisa diakses secara gratis. Yang ketiga, cari komunitas, ya. Selanjutnya, untuk mencari komunitas itu berfungsi untuk menjaga kondisi kita supaya komitmen tadi, ya, yang menjadi tantangan pembelajaran itu bisa teratasi. Kalau kita punya banyak saudara, punya kawan banyak, tentu akan lebih banyak memberikan dorongan daripada mengurangannya. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan investasi terbaik bagi masa depan kita. Jadi kalau di dunia bisnis itu investasi terbaik ada investasi di atas badan, atau maksudnya adalah kepala otak. Otak merupakan modal utama bagi seseorang untuk mengembangkan diri. Dan kebanyakan investasi otak itu relatif lebih mahal. Dan tentunya ini harus diimbangi dengan semangat pembelajaran kita, karena kembali lagi pembelajaran sepanjang hayat adalah proses yang berkelanjutan,
tidak terbatasi oleh waktu dan usia. Kemudian di sana juga terjadi pengembangan diri, menyebabkan kita akan selalu siap dalam menghadapi berbagai macam kondisi di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir tentu kita harus berani mencoba, karena kalau tidak ada keberanian tentu kita tidak tahu apakah kita bisa ataupun tidak. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.